supaya kita ada hasil yang kita bisa pertanggungjawabkan secara akademik pada pertemuan hari ini. Izin Pak Mutadi, udah saya rekam Pak. Oh, udah direkam? Udah Pak. Siap, kalau begitu ceritanya gitu. Nah, masih saya menutup ini dulu. Ini kita diskusi tentang secara umum hari ini kita bicara tentang kuliah filsafat ilmu itu. Kalau dulu saya nggak tahu sebagian kalau di kelas kerja sama sih mungkin semuanya adalah alumni S1 Fakultas Hukum gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau kelas yang lain saya tidak tahu persis apakah semua adalah mahasiswa Fakultas Hukum atau tidak alumninya gitu waktu S1. Tetapi it's okay, lepas dari persoalan itu, kita akan bicara sedikit banyak tentang filsafat ilmu. Yang kalau kita kuliah di S1, materi filsafat ilmu itu include satu kesatuan ketika kita bicara di filsafat hukum. Sebelum kita masuk pada bicara apa itu filsafat ilmu, maka pertanyaan mendasarnya adalah sebenarnya apa itu filsafat itu sendiri gitu. Ke arah sana kita pertanyaan yang utamanya gitu. Apa itu filsafat? Kira-kira seperti itu gitu. Secara sederhana filsafat, pengertian filsafat itu banyaklah kita temukan dalam literatur, baik pengantar filsafat ataupun filsafat hukum itu sendiri pasti akan bicara apa itu filsafat. Coba bantu saya, siapa yang bisa memberikan penjelasan sedikit gitu, apa itu filsafat? Ada yang berkenan memberikan penjelasan sedikit lah, walaupun cuma 1 menit lah gitu. Saya lihat ada Rudi Wijaya ya. Rudi Wijaya, bisa dengar suara saya? Kalau tidak Rudi Wijaya, atau tolong berikan penjelasan apa itu, nggak usah panjang-panjang lah, singkat aja lah. Apa itu filsafat? Atau siapa saja lah, boleh, siapa saja boleh. Silakan. Silakan dihidupkan ininya, dihidupkan video dihidupkan mic-nya. Ada yang ingin memberikan penjelasan sedikit, apa itu filsafat? Rizky Marta Dinata, bisa dengar suara saya? Kalau tidak ya sudahlah. Ini apa itu filsafat gitu. Apa itu filsafat, lalu ini akan terkait dengan filsafat ilmu, lalu kemudian juga kita bicara ke filsafat hukum. Secara sederhana sebetulnya filsafat itu adalah, secara sederhana aja gitu, kita buat yang paling gampang, ketika bicara filsafat itu adalah karya manusia tentang hakikat sesuatu. Klik sederhanakan saja seperti itu gitu. Walaupun dalam banyak literatur kita akan menemukan berbagai macam pengertian dari filsafat itu. Tetapi secara sederhana ini, filsafat itu adalah karya manusia tentang hakikat sesuatu. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah unsur dari filsafat itu. Ada karya manusia, ada hakikat, ada sesuatu. Atau kita sebut ada karya manusia, ada hakikat sesuatu. Ada 2 unsur variabel. Kalau kita bicara tentang karya manusia, tentu karya manusia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Dari persoalan raga,
persoalan rasa dan rasio. Kalau kita membaca penjelasannya Sudiman Kartohadiprodjo misalnya, yang membentuk karya manusia itu selain raga, rasa, rasio, juga ada rukun. Seperti itu gitu. Nah, kalau kita melihat menilik dari pengertian filsafat secara sederhana seperti itu, selain dari karya manusia, dari adanya rasa, raga, rasio, dan rukun itu, tentu kita pun harus menelaah apa yang dimaksud dengan hakikat sesuatu. Kalau kita bicara misalnya kursi gitu, kita sederhanakan saja, kita mengambil contoh kursi. Apa hakikat dari kursi? Sudah pasti ketika kita bicara kursi itu adalah hasil karya manusia, kursi tidak akan lepas dari kemampuan seseorang, seorang tukang, seorang arsiteknya misalnya, membentuk kursi itu. Ada yang kursi berkaki 4, ada kursi berkaki 3, ada kursi berkaki 1, tapi bisa jadi ada kursi yang tidak pakai kaki. Mungkin seperti itu gitu ya. Tetapi semuanya diciptakan, dibuat dengan menggunakan raga, dengan tangan, dengan alat tubuh kita, dengan panca indera kita gitu kan. Lalu dengan rasa, karena pasti cita rasanya kursi itu terbayang dalam pikiran pembuatnya akan seperti apa dan bagaimana menikmatinya. Lalu kemudian dirasionalisasikan dengan alam pikiran kita, mana yang terbaik kalau seandainya kursi itu berkaki 3 atau berkaki 4 ketika digunakan untuk duduk. Tetapi bisa jadi kita melihat kursi itu justru kakinya ada 2 misalnya, tidak 4. Ditopang oleh 4 sisi kiri kanan, tetapi ketika kita bicara dalam porsi yang duduk di lantai, kursi itu cuma ternyata kakinya 2. Cobalah kita temukan misalnya kursi goyang, itu kursi males yang bentuknya, yang kakinya dari rotan itu ternyata yang menyentuh ke tanah itu cuma 2 sisi kiri kanan, tidak 4. Tidak 4 seperti sebagaimana kursi ruang kelas kita yang kita gunakan. Seperti itu gitu. Itu hanya contoh ketika kita bicara tentang apa itu filsafat, apa itu karya manusia, lalu hakikat sesuatu. Kalau Mukhtar Kusumaatmadja misalnya, ketika bicara tentang apa itu hakikat sesuatu, Mukhtar menyebutkan yang disebut dengan hakikat sesuatu itu adalah inti atau dasar yang sedalam-dalamnya dari sesuatu. Yang muncul sesuatu juga gitu. Hakikat sesuatu, inti atau dasar yang sedalam-dalamnya dari sesuatu itu sendiri. Kalau Sudiman menyebutkan yang disebut sesuatu, hakikat sesuatu itu adalah tempat sesuatu di alam semesta dan hubungannya dengan sesuatu tadi dengan isi alam semesta lainnya. Ini udah pendekatan filosofi, pendekatan filsafati ketika kita bicara apa itu filsafat. Rekan-rekan peserta sekalian, ini secara umum, secara sederhana tentang apa itu filsafat. Gitu. Lalu kemudian apa sih manfaat kita mempelajari filsafat? Ahmad Kamal saya lihat ingin bicara. Saya persilakan Ahmad Kamal. Sepertinya Ahmad Kamal angkat tangan. Silakan Ahmad Kamal. Oke, saya teruskan. Kalau Ahmad Kamal tidak akan meneruskan, tidak akan bicara, saya akan teruskan. Filsafat, kalau kita, itu tadi pengertian secara sederhana. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang apa sih objek kajian dari filsafat secara umum dan filsafat ilmu dalam konteks hari ini, tentu kajiannya selalu akan bicara pada 3 hal. Filsafat ilmu itu gitu. Satu adalah bicara tentang hakikat sesuatu, atau kita sederhanakan menjadi aspek ontologis gitu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkannya, atau biasa kita sebut sebagai aspek epistemologis. Dan yang ketiga, nilai kegunaan dari ilmu itu sendiri, gitu. Atau kita sebut sebagai aksiologis.
dalam konteks filsafat misalnya kita menemukan apa yang suka kita dengar ketika seorang berfilsafat misalnya. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Dalam konteks ini dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan apa yang dimiliki diketahuinya untuk kepentingan apa digunakan untuk itu. Tetapi ada juga orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maka yang kemudian terjadi, dia mencari pengetahuan, dia belajar, dia mencari informasi, pengetahuan, mencari apa yang dia tidak ketahui itu. Yang ketiga, ada juga orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu mengetahui, bahwa dirinya tahu. Ini problem gitu. Ada orang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Mirip sama saja, orang tidak sadar bahwa dia punya tangan, tetapi tangan itu tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya tangan itu berfungsi. Tetapi ada yang lebih persoalan, ada orang yang dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini problem. Kalau kita menyederhanakan, orang keempat ini tipikal yang sangat luar biasa, bahasa kasar sangat luar biasa bodohnya dia. Dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu akan sesuatu. Dia tidak tahu akan sesuatu itu sehingga melekat pada dirinya sebagai sebuah kebodohan. Orang yang keempat ini saya pikir kita tidak akan masuk ke sana. Kita bukan tipikal orang-orang akademisi cendekia yang akan masuk ke sana. Kalau dalam istilah orang-orang yang kelas kerjasama, mungkin orang-orang pengadilan misalnya, kategori yang ketiga, yang keempat ini adalah orang yang menjadi penegak hukum, taruhlah kita sebut hakim misalnya, tetapi dia tidak tahu menggunakan ilmu pengetahuannya. Bagaimana menjadikan hukum itu yang adil dalam putusannya, bagaimana keadilan itu diimplementasikan dalam norma yang dihasilkan sebagai judge-made law-nya gitu. Orang yang tipikal ini adalah orang yang dia dalam konteks penegakan hukum, dia tidak tahu bagaimana norma-norma yang sifatnya tertulis itu, yang abstrak general norm itu kemudian dijadikan norma implementatif berupa putusan hakim itu. Itu persoalan. Makanya di konteks orang keempat ini dalam konsep hakim adalah apa yang disebut sebagai hakim yang tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki kemuliaan, sebagai hakim yang melekatkan pada dirinya sebagai yang mulia gitu atau yang terhormat. Rekan-rekan sekalian, ini adalah pengantar tentang apa itu filsafat. Nanti kita akan banyak bicara lebih lanjut tentang ini pada sesi-sesi akan datang bersama dengan narasumber yang lainnya dan di kelas masing-masing tentunya. Hari ini saya cukupkan aja untuk share screen-nya. Hari ini selain dari pengantar filsafat yang saya ungkapkan tadi, apa itu makna filsafat, saya mengingatkan bahwa perkuliahan kita nanti ke depan adalah akan terbagi dalam beberapa kelas, baik kelas A, kelas B, ataupun kelas kerjasama. Itu faktual yang dilakukan sebagai kebijakan yang diambil oleh Magister Ilmu Hukum dengan Pak Marjo sebagai Sekretaris Program Studi dan Prof. Wahyu Sasongko sebagai Ketua Prodinya. Mata kuliah ini, ketika selesai mata kuliah ini, saudara-saudara mahasiswa bisa mengetahui bagaimana rumpun ilmu pengetahuan hukum itu, ilmu hukum itu gitu. Filsafat, lalu kemudian melahirkan di bawahnya ada filsafat hukum, lalu kemudian kita akan menemukan teori hukum, lalu di bawahnya ada ilmu hukum. Konteks ketiga hal ini, meskipun di Magister Ilmu Hukum itu tidak sepenuhnya kita bicara sampai sangat jauh mendetail tentang teori hukum dan filsafat hukum, tetapi paling tidak dengan pemahaman kita yang tindak lanjut dari materi S1 terhadap filsafat hukum dan teori hukum,
Secara praktikal ke depan, kalau saudara-saudara yang kebetulan hari ini berkesempatan menjadi dan menanggung jawab sebagai penanggung jawab dari penegakan hukum misalnya, paling tidak ketika melahirkan putusan di pengadilan itu memiliki nuansa teoritikal dan punya basis filosofis. Kenapa putusan itu harus seperti itu gitu. Meskipun dalam konteks 362 misalnya tentang pencurian itu sesuatu yang lumrah. Bahkan saya belum pernah nyaris menemukan ada putusan 362 misalnya itu dikaitkan dengan teori hukum tertentu misalnya. Sepanjang secara faktual dan fakta persidangan sudah ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi, sangat jarang atau mungkin saya belum menemukan unsur-unsur itu kemudian didekati dengan pendekatan teori hukum gitu, apalagi filsafat hukum. Tetapi kalau sudah terpenuhi unsur itu dan secara faktual di ruang sidang juga sudah ditemukan juga fakta persidangannya, maka sekali lagi saya katakan sangat miskin terhadap teori hukum ketika bicara hal-hal yang sudah sangat lumrah seperti itu. Artinya, ketika kita memahami lebih jauh materi-materi teori hukum dan filsafat hukum serta filsafat ilmu, maka tentu ketika kita menerapkan dalam praktek mengimplementasikan ilmu hukum, norma hukum yang kita pelajari di S1 atau dogmatika hukum di S1 itu muncul dalam implementasinya kita mengaitkan bagaimana teori hukum juga berlaku dalam putusan seperti itu. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pandangan filosofis yang menjadikan dasar lebih luas dari sekedar ilmu hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak ketika kita memahami menyelesaikan mata kuliah ini, filsafat ilmu ini, dan ini berkait ke atasnya dengan filsafat hukum dan teori hukum ke bawahnya gitu kan, maka kita paling tidak memahami di mana letak dari filsafat itu bekerja dalam ilmu kita, dalam pengertian ilmu hukum kita gitu. Lalu kemudian ketika kita memahami tempat bekerjanya dalam filsafat ini pun kita akan setelah selesai mempelajari kita memahami metode apa yang paling tepat kita gunakan dalam membuat produk kebijakan misalnya atau produk hukum misalnya. Nah, model pendekatan ini misalnya ketika kita bicara tentu saudara-saudara belajar di mata kuliah S1 ada metodologi penelitian hukum, di S2 ada metodologi penulisan hukum juga, di S3 juga ada metodologi penelitian, penulisan hukum dan disertasi misalnya. Maka tentu kita akan menemukan misalnya apakah metode itu menggunakan metode yang normatif, yuridis, kita sebut normatif itu dogmatikal misalnya, atau kemudian dia dengan empiris, sosiologis, maksud saya seperti itu, atau penggabungan dari duanya gitu. Dari situlah kemudian kita akan menemukan apa yang pada akhirnya kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi dengan belajar filsafat ilmu ini, kita pada ujungnya mampu secara akademik, secara ilmiah, menemukan apa itu kebenaran dalam pengertian ilmiah. Nanti kita akan bicara apa itu kebenaran, dan misalnya apa itu kebenaran dalam pengertian ilmiah, apakah dia sifatnya mutlak atau nisbi atau relatif. Itu kebenaran ilmiah misalnya. Tapi ketika kita sandingkan kebenaran ilmiah itu misalnya dengan kebenaran yang sifatnya ilahiyah, tentu akan berbeda. Ada yang mutlak, ada yang nisbi, ada yang relatif seperti itu. Nah, kategori kebenaran ilmiah ini misalnya dalam konteks filsafat, nanti kita akan memasukinya apakah ini kebenaran korelasi, apakah kohesi, apakah korespondensi, atau ini kebenaran pragmatika. Ada kebenaran yang kita bisa mengatakan ini benar kalau ternyata di lapangan sesuai dengan fakta yang kita sampaikan bahwa secara teori itu benar. Tetapi juga kita bisa mengatakan benar karena kebutuhan pada hari itu mau nggak mau kita harus melakukan itu. Maka itu kebenaran. Contoh sederhana hari ini. Apakah pilkada dalam masa COVID tanggal 9 Desember? Kita bicara tentang itu ya.
apakah pilkada yang kita akan laksanakan oleh negara, pilkada secara serentak di 200 sekian kabupaten, di beberapa provinsi itu, termasuk di Lampung, ada beberapa kabupaten kota di Lampung, termasuk Bandar Lampung misalnya, kalau dilihat dari teori kebenaran, apakah benar secara kohesi, gitu kan? Apakah benar secara pragmatis? Apakah dia benar secara korespondensi? Bahwa di Perpu, di Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang terbaru itu dikatakan pilkada itu dilaksanakan tanggal 9 Desember. Itu kan normanya gitu. Tapi kalau kita menilai dari kacamata pendekatan filsafat, kebenaran filsafati, apakah ini kebenaran kohesi, korespondensi, atau pragmatik? Apakah benar karena memang secara faktual di lapangan menghendaki tanggal 9 itu pilkada? Gitu. Apakah kepentingannya ternyata tanggal 9 itu harus dilaksanakan pilkada karena ada kondisi yang memang harus dilakukan karena ada sesuatu. Itu kan bisa dinilai dengan 3 pendekatan, 3 atau salah satu. Tapi tidak semuanya benar gitu. Tidak semuanya bahwa itu bisa benar bahwa pilkada 9 Desember itu. Tetapi secara filosofi, salah satu dari 3 kebenaran itu bisa menjadi tolok ukur, alat ukur bahwa ini bisa dilaksanakan di tanggal 9 atau tidak. Apalagi kalau kemudian variabilitasnya, variabel COVID-19 itu dijadikan sebagai salah satu variabel penilaian. Apakah ini akan menjadi kebenaran korespondensi? Apakah ini kebenaran kohesi? Apakah ini kebenaran pragmatis? Ini kan jadi debat di antara pendekatan keilmuan secara filosofis seperti itu. Ini bicara tentang kebenaran. Metode kita sudah, lalu kemudian kebenaran kita sudah. Nah, selanjutnya kita tentu bicara bagaimana sih perkembangan filsafat ilmu itu gitu. Coba kita berpikir sejenak. Apakah ilmu dan pengetahuan itu sama? Coba kita pikir sejenak dulu sebelum kita jauh-jauh kemana-mana. Apakah pengetahuan, knowledge gitu ya, dan sains itu sama? Coba ada yang ingin memberi komentar enggak? Silakan saja kalau komentar. Hidupkan aja mic-nya. Bill Clinton mau bicara? Ini yang saya lihat di monitor saya saja nih. Atau ada saya lihat Nimade Intan, dari tadi pegang-pegang buku kuning saya lihat. Nimade Intan, silakan Nimade. Apakah ilmu dan pengetahuan itu sama dan bagaimana prosesnya? Sehingga sesuatu itu menjadi pengetahuan, lalu sesuatu itu menjadi ilmu. Satu menjadi sains, satu menjadi knowledge. Ini kita bicara dari perspektif filsafat ilmu. Apakah sama pengetahuan dan sains itu? Dari mana diperoleh? Nah, ada yang bicara atau Medika Eri Wijaya atau Medika Eri Era. Medika Era ini perempuan nih saya lihat. Coba, apakah ilmu dan pengetahuan itu sama? Andes, siapa yang mau bicara? Silakan. Ya, Saya, Pak. Siapa ini? Saya. Silakan. Yang bicara silakan langsung. Andes. Ya, ladies first. Ya, silakan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Anggraini, Pak. Silakan, Anggraini dulu. Setelah itu Andes boleh. Iya, mengenai pengetahuan dan ilmu. Ini pandangan saya, Pak ya, pendapat saya, Pak ya. Oh iya dong, jangan pendapat orang lain dong. Pengetahuan itu adalah segala hal yang belum diuji, sementara untuk ilmu itu sudah teruji sehingga dia dikatakan sebagai ilmu atau knowledge dan sudah teruji, intinya seperti itu, Pak. Itu ilmu dan pengetahuan. Ada yang lain? Andres, silakan. Bagus Anggreni. Oke, Andres. Ya Pak, izin Pak. Silakan. Ya, menurut saya ini Pak, pengetahuan itu ilmu yang kita dapat dari hasil dari pengalaman kita Pak. Jadi kalau ilmu tentang sains, ilmu yang sudah didapat, yang sudah di
Mhm. sudah ini Pak, yang sudah diakui gitu Pak ilmunya Pak. Ilmunya. Iya. Kalau dukun juga ilmu ya. Izin. Ya Pak. Menurut saya Oke, Pak. sip, Andes, makasih. Silakan JP. Kalau menurut saya pribadi, kalau ilmu itu sudah dipastikan kebenarannya Pak, karena sudah melalui mungkin proses Ya. penelitian. Sedangkan kalau pengetahuan mungkin hanya sebatas pemahaman seseorang atau pengalaman seseorang atau kelompok Pak. Hanya Iya. sebatas. Oke. Gitu, Pak. Oke, makasih JP. Dari yang lain, silakan. Nih, dari perempuan baru satu nih. Saya, Pak. Silakan Nur Atika. Iya, Pak. Melengkapi jawaban dari kakak-kakak tadi, jadi pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan pengetahuan yang sudah terbukti secara sistematis, objektif, dan universal. Oke, kalau ilmu itu universal gitu ya, objektif. Oke. Saya suka dengan jawaban-jawaban saudara sekalian ini. Saya persilakan yang lain. Ada yang lain? Objektif, universal, diterima, ada metode. Saya belum mendengar tadi ada metode. Tapi sudah dikatakan diterima kebenarannya katanya kalau ilmu. Kalau pengetahuan, belum tentu seperti itu. Pertanyaan saya, kalau dukun itu ilmu atau pengetahuan? Ingat nggak kasus hiruk pikuk kita RUU KUHP yang akan merencanakan santet sebagai delik? Nah, ini pendekatan filsafat ilmu nih. Kita bicaranya kan ke sana. Hakikat sesuatu. Apakah santet itu bisa kita temui hakikat sesuatu yang namanya santet? Kira-kira begitu gitu kan? Ilmu, pengetahuan. Ada yang lain? Coba Kalau santet pengetahuan Pak, menurut saya Pak. Pengetahuan. Oke, pengetahuan. Kenapa seperti itu, Bill? Karena nggak bisa dibuktiin dengan ilmu yang udah ada Pak. Oke, tidak bisa dibuktiin dengan ilmu yang ada. Tetapi orang percaya bahwa santet itu bisa menyebabkan orang mati. Kira-kira begitu gitu kan? Dokter tidak bisa membuktikan orang perutnya kembung, tetapi kemudian bisa terbukti secara faktual ada orang dari perutnya keluar jarum, keluar paku berkarat, keluar benang misalnya, keluar rambut misalnya, gitu kan? Lalu itu menjadi perdebatan, masuk kemudian apakah ini bisa dijadikan sebagai delik dalam KUHP atau tidak, gitu. Bagaimana pembuktiannya? Kan berujung pada jawaban pertanyaan-pertanyaan atas jawab itu. Silakan, Des. Pak, Silakan. kalau goib itu bisa masuk kategori apa itu Pak kalau goib itu Pak? Nah, justru itu diskusi kita ini kan pada wilayah itu, ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Nah, ilmu seperti yang saudara-saudara ungkapkan tadi gitu, itu punya metodologi sendiri, punya sistematika sendiri, punya pendekatan sendiri gitu. Dan ketika ilmu itu dilakukan, metodenya dilakukan, lalu kemudian pendekatannya dilakukan dengan hal yang sama misalnya, maka kemungkinannya, bukan kemungkinan, maka dipastikan simpulannya pun akan sama. Karena prosesnya seperti itu gitu. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu dia bisa bersumber dari intuisi. Anda biasa Anda masuk kamar mandi lalu kemudian sambil nongkrong gitu ya, lalu berfilsafat, merenung. Filsafat kan merenung kan? Berfilsafat, merenunglah Anda sambil menunggu pembukaan berikutnya gitu kan. Anda merenung pada saat itu, lalu kemudian terbetik dalam pikiran Anda. Misalnya gitu kan. Ternyata yang namanya memakai kendaraan itu, membawa kendaraan roda 2 itu gitu, Anda berpikir dalam posisi jongkok seperti itu gitu. Berhayal, kalau bahasa kita biasa seperti itu, berpikir bahwa dengan menggunakan kendaraan 2, bagaimana kendaraan 2 itu Anda tidak basah baju ketika hujan, tapi Anda tidak pakai jaket.
Anda melaju dalam kondisi panas terik, Anda tidak kepanasan, Anda juga tidak pakai jaket yang membuat Anda panas berkeringat. Itu kan sambil berpikir tuh. Setelah selesai Anda dari kamar mandi, sudah cebok kiri kanan bersihin tangan kiri tangan kanan gitu ya. Agak kasar dikit, mohon maaf ini bahasa gitu kan. Saya nggak tahu itu bahasa apa lain itu. Kalau bersih-bersih di kamar mandi. Lalu kemudian yang Anda pikirkan itu, lalu Anda laksanakan di lapangan. Bagaimana membawa kendaraan tidak basah ketika hujan, tapi tidak menggunakan jas hujan. Bagaimana bawa motor tidak kepanasan, tetapi Anda tidak bawa payung, juga tidak pakai jas yang buat Anda tidak panas. Itu kan berpikir gitu. Itu berpikir. Lalu bagaimana untuk membuktikan bahwa itu Anda bisa melakukan? Ternyata Anda melakukan eksperimen. Anda bereksperimen agar hujan tidak kehujanan boleh tapi tidak basah, tapi roda 2 ini. Ceritanya roda 2, jangan mobil. Kalau mobil selesai urusan kita gitu kan. Lalu Anda berpikir di situ. Lalu dibuatlah dengan itu, dengan cara berpikir itu Anda membuat kendaraan itu lalu ditutup didesain seperti mobil, tapi cukup untuk satu orang, tetapi dia masuk kategori secara hukum hanya roda 2. Tidak dikategorikan sebagai roda 3, roda 4 pajaknya misalnya. Lalu pengalaman Anda menggunakan itu. Gitu. Lalu pengalaman Anda gunakan hasil eksplorasi berpikir Anda itu, hasil merenung di WC tadi, Anda gunakan gitu ya. Ini bahasanya merenung atau mencari wangsit lah gitu. Mencari wangsit di kamar mandi sambil merenung seperti itu. Lalu Anda gunakan, lalu implementasikan, lalu itu menjadi pengalaman Anda. Pengalaman ini, meskipun sama berpikirnya antara Clinton bagaimana membuat seperti yang saya ungkapkan tadi, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, padahal bawa motor gitu. Itu bisa jadi berbeda karena pengalaman yang dilakukan Clinton itu berbeda dengan Jeffy, berbeda dengan Andes, berbeda dengan Tansu. Kenapa gitu? Sama-sama bawa kendaraan. Bill Clinton digunakan dengan modifikasi yang saya ungkapkan tadi gitu, menggunakan motornya dimodifikasi seperti mobil. Tapi Tansu tidak. Tansu bilang, wah bukan begitu caranya supaya bawa motor tidak kehujanan. Gampang, pas begitu hujan, mampirlah di kantor pos polisi di pertigaan. Nggak kehujanan gitu kan. Ternyata pengalaman membuktikan gitu, misalnya gitu. Ternyata begitu mampir di pos polisi per lampu merah itu, Tansu justru dapat kopi panas sama polisi, dikasih pula roti sambil nunggu hujan reda misalnya gitu. Ini pengalaman, ini namanya pengetahuan. Ini namanya pengetahuan. Karena pengalaman tiap orang bisa berbeda terhadap persoalan yang sama dipikirkan. Sama memikirkan tentang itu, tetapi pengalaman bisa mengatakan kita berbeda. Walaupun satu tujuan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Karena pengalaman. Kalau Anda mau ke Pasar Tamim ya, Pasar Tamim, pasar sentral yang ada di sebelah barat, sebelah baratnya pasar dari Imam Bonjol itu, sebelah baratnya Pasar Gintung, pasar Gintung itu gitu. Pengalaman antara Clinton, Ricky, Desmond, Rudy, ataupun Nimade Intan itu bisa berbeda ketika menuju pasar itu gitu. Padahal tujuannya kan sama-sama kita menuju pasar sana. Tetapi karena pengalaman kita berbeda, maka kita bisa mengatakan pengetahuan kita untuk mencapai Pasar Tamim itu berbeda. Satu menggunakan angkot yang harus berhenti di Imam Bonjol, lalu kemudian dari situ menggunakan angkot yang lain. Tapi satu lagi mengatakan berhentinya itu adalah di Kartini, pas di jalur yang arah Gang Senen ke sana, lalu Anda menggunakan itu Jalan Agus Salim, lalu muncul belok kanan, maka sampailah di titik sebelah kirinya Pasar Tamim. Tapi bagi yang lain bukan seperti itu gitu. Karena saya dari Kemiling misalnya, saya menggunakan angkot itu lurus saja yang langsung ke pasar Gintung, tetapi cukup berhenti di pertigaan masjid itu, lalu jalan ke kanan, maka bertemu dengan pasar itu, gitu, Pasar Tamim. Ini pengetahuan namanya. Tetapi kalau kita kemudian menggunakan pendekatan keilmuan, maka tentu produknya akan sama. Gitu. Butuh metode yang sama, butuh pendekatan yang sama, dan variabelnya yang sama, maka kita akan mengatakan, ini loh, berdasarkan ilmu yang saya gunakan,
yang namanya pasar tamim itu berada pada lintang derajat sekian gitu kan, bujurnya sekian gitu kan, bujur derajat sekian, itu akan membuktikan bahwa untuk mencapai ke sana cukup menggunakan kendaraan yang ada di jalur ini gitu, atau menggunakan kendaraan pribadi waktunya sekian menit dengan jarak tempuh sekian kilometer per jam, kilometernya seperti itu. Ini adalah dua hal yang kita temukan. Tetapi nanti kita akan jauh lebih banyak mengeksplorasi apa itu ilmu, apa itu pengetahuan pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Tetapi secara umum ada proses knowledge, proses ilmu, ada proses pengetahuan yang kemudian menjadi ilmu. Kalau pengetahuan sebatas yang saya ungkapkan tadi karena pengalaman, maka ketika kita meramuknya menjadi dengan metode, dengan pendekatan, dengan unsur-unsur itu, maka dia menjadi ilmu pengetahuan itu, menjadi sains. Dari knowledge menjadi sains gitu. Prosesnya kan dari knower, kalau dalam bahasa biasa kita knower, knowing, lalu knowledge. Dari situ baru kemudian kita akan berpikir dia menjadi sains gitu dengan metode yang sudah dibakukan misalnya. Itu yang ketiga, yang ketiga atau keempat gitu. Yang kemudian kita juga dalam materi perkuliahan kita akan banyak bicara bagaimana sih perkembangan pengetahuan. Ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana perkembangannya? Sejak zaman dahulu kala. Bagaimana perkembangannya? Sampai sejauh mana secara teoritikal kita bisa menemukan perkembangan ilmu pengetahuan itu. Bagaimana misalnya pada zaman 15.000 tahun sebelum Masehi misalnya. Apakah bagaimana misalnya kita menemukan cerita tentang Sumeria, Mesir kuno, Babilonia, lalu kemudian juga bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang di masa Inka, Maya misalnya di suku-suku Hindia sana gitu. Lalu bagaimana di negeri tirai bambu kuning misalnya gitu. Itu kan kita akan mengetahui. Itu kita akan belajar gitu. Paling tidak dengan belajar filsafat ilmu ini kita akan mengetahui perkembangan filsafat pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sampai hari ini kemudian kita terima. Sampai kemudian pada hari ini kita misalnya muncul pertanyaan, kenapa ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini itu cenderung berkiblat ke barat dibanding dengan non-barat. Misalnya seperti itu. Coba saja Anda perhatikan mata kuliah ilmu hukum kita. Coba saja perhatikan norma-norma hukum kita gitu. Kenapa yang berkembang itu misalnya justru adalah barat? Karena kita sebut barat itu termasuk Belanda itulah gitu kan. Yang non timur gitu. Orang bilang pokoknya semua company itu, kalau zaman orang tua dulu kita namanya company, entah itu Belanda, entah itu Jepang, itu dianggapnya company saja kalau orang tua kita dulu gitu ya. Bagaimana berkembangnya justru barat yang dominan gitu. Hari ini kita menemukan seperti itu gitu. Padahal gitu. Ada masa di mana ilmu pengetahuan itu tidak semuanya tumbuh seperti itu saja. Apa mungkin dari Yunani, ketika Yunani diserang oleh orang-orang barat, lalu kemudian orang barat sendiri mengalami masa kegelapan, lalu muncul pengetahuan Islam, tapi kemudian muncul pernyataan bahwa ilmu pengetahuan ini berkembang bersumber dari Yunani. Melepas satu abad, satu sesi dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, tiba-tiba melompat. Misalnya seperti itu. Itu yang akan kita pelajari. Artinya, dari sisi saintis, dari sisi ilmu pengetahuan dengan belajar filsafat ilmu ini, kita harusnya memiliki bekal bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang seiring dengan perubahan peradaban kebudayaan manusia, dan itu saling terkait antara satu generasi dengan generasi lainnya, satu tempat dengan tempat lainnya, yang berbeda hanya pengaruh budaya, lalu kemudian agama yang dianut, misalnya kepercayaan, moral, etika, itu yang mempengaruhi perkembangannya. Tetapi secara umum, ilmu pengetahuan berkembang seperti hari ini yang kita terima adalah bukan ilmu yang lurus seperti yang kita dengar begitu saja, yang barat saja gitu kan, barat mandate gitu kan. Tetapi kita juga harus paham, ada masa-masa di mana justru barat dipengaruhi, barat hilang, lalu kemudian ada peradaban dengan ilmu pengetahuan lain yang itu berpengaruh dalam proses perkembangan sehingga kita terima sampai dengan hari ini. Contoh sederhana, perkembangan ilmu pengetahuan dari sisi ilmu hukum misalnya. Pasal 1, asas legalitas.
Mana yang biasa teman-teman dulu S1 ngambil pidana? Siapa yang ngambil pidana? Oke, Bill Clinton. Coba. Asas nullum delictum, asas legalitas itu sebetulnya untuk siapa? Untuk apa gitu? Untuk kepastian hukum, Pak. Kepastian hukum masyarakat. Kepastian hukum untuk masyarakat, terus asas nullum delictum, tidak ada pemidanaan tanpa ada perbuatan pidana, kan begitu ya? Itu sebetulnya untuk siapa pada asas itu? Apakah itu untuk melindungi masyarakat? Atau jangan-jangan untuk melindungi penguasa? Atau jangan-jangan untuk keduanya? Atau jangan-jangan untuk kepentingan lain? Dari sisi ilmu pengetahuan, dari sepanjang yang kita dengar, seperti itu ya, Bill ya. Agar masyarakat terlindungi, mereka tidak boleh dihukum kecuali ada aturan yang terlebih dahulu mengatur bahwa perbuatan itu dilarang. Kan seperti itu gitu ya. Tapi dari sisi ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, apakah seperti itu awal mulanya tiba-tiba langsung mengatakan itu? Belum tentu juga. Gitu. Makanya disinilah kita perlu belajar ilmu pengetahuan dalam konteks pendekatan filsafat ilmu itu adalah agar jangan sampai asas semacam itu saja misalnya kita hanya tahu di ujung saja gitu bahwa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum masyarakat hanya dapat dihukum kalau ada aturan yang mengatur itu adalah perbuatan pidana atau tidak. Tapi kalau kita tarik dari sisi perkembangan keilmuan, ilmu hukum misalnya, maka bisa jadi atau kita temukan bahwa asas legalitas itu prinsip dasarnya adalah untuk melindungi penguasa. Asas itu. Tapi oke lah, nanti kita akan diskusikan benar atau tidak bahwa asas itu sejatinya adalah melindungi kepentingan penguasa dibanding dengan bicara kepentingan masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh Bill Clinton misalnya. Lalu dari perkembangan ilmu pengetahuan, kita misalnya bicara di abad pertengahan. Bagaimana ilmu pengetahuan di abad pertengahan? Seperti yang saya ungkapkan tadi. Tidak semuanya monolitik barat minded. Tidak. Meskipun hari ini kita harus akui, kita berada pada bayang-bayang kebesaran ilmu pengetahuan yang didominasi oleh barat. Al-Kausar Teguh mau bicara? Silakan Al-Kausar Teguh. Langsung hidupkan aja. Nah, Al-Kausar mana? Saya melihat mengangkat tangan dia. Silakan Al-Kausar. Oke, kalau tidak saya teruskan. Bagaimana ilmu pengetahuan di abad pertengahan misalnya? Kita menemukan di situ misalnya nih, mohon maaf, namanya di rumah tuh begini kalau kuliah Zoom itu. Abad pertengahan misalnya. Abad pertengahan itu kalau dari sisi tahun, kita di situ menemukan abad-abad di mana ilmu pengetahuan Islam berkembang. Dan pada abad itu kita melihat dunia barat dalam kondisi abad the Ark of Age misalnya gitu kan. Itu kita temukan. Bagaimana pengaruhnya? Di situ misalnya ada pemikir Arab yang Islam dan juga dipengaruhi oleh agama dan moral. Bahasa sederhana kita buat seperti itu. Ilmu pengetahuan berkembang karena dipengaruhi oleh agama dan moral. Dipakai enggak ini? Ini dipakai pinjamnya. Di sana misalnya kita menemukan ada Al-Khawarij. Lalu kemudian ada Umar Khayyam, penyair, matematika, ada Ibnu Sina. Di kedokteran, di ilmu barat kita mendengar itu Avicenna misalnya, yang sampai hari ini buku besarnya itu masih dijadikan salah satu buku rujukan dalam dunia kedokteran. Lalu kemudian ada juga Ibnu Rusdi, Averroes juga ini seorang kedokteran, ada Al-Arabi misalnya, dari ada Ibnu Khaldun, sosiolog misalnya gitu. Kalau di pemikiran Ibnu Khaldun misalnya, sebentar.
Lalu bagaimana misalnya dengan abad modern? Nah, hari ini kan udah lewat modern lagi, kita post modern sudah gitu kan. Ilmu pengetahuan di abad modern misalnya. Ada, kita menyebut secara sederhana ilmu pengetahuan di abad modern itu adalah interaksi dari abad-abad dari ilmu pengetahuan yang berkembang di barat, terus kemudian pengaruh agama, moral, dan keyakinan gitu. Zoom juga HP-nya. Mau dipakai Zoom juga HP-nya. Dipakai nggak HP-nya Zoom? Lalu kemudian ini Dipakai Zoom juga. dipakai. Dipakai Zoom. Iya. Tapi itu udah aku live. Udah aku live itu. Iya, iya. Dan itu tutup dulu videonya. Lagi kuliah dulu. Mohon maaf, ini anak saya lagi kayak gitu. Mirip Bill Clinton, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Bapak, Pak, biar dia ikut berfilsafat, Pak. Ya, berfilsafat bagaimana cara ngambil HP bisa buat main Mobile Legend dia. Oke. Abad modern. Nah, lalu kemudian postmodern hari ini misalnya. Ilmu pengetahuan abad modern dan postmodern misalnya nanti kita bertemu dengan logika Thomas Kuhn misalnya, dengan paradigmanya misalnya. Kita akan diskusi tentang itu dari sisi ilmu pengetahuan. Yang bisa mengatakan bahwa sebuah kebenaran ilmiah itu misalnya dengan pendekatan paradigma atau orang biasa menyebut paradigm, ada yang menggunakan istilah gitu, paradigma gitu. Paradigma kebenaran dengan pendekatan Thomas Kuhn misalnya. Itu pun kita akan lihat pada materi-materi perkuliahan yang akan datang. Meskipun tidak saya, tapi insya Allah saya yakin kita akan bertemu di kelas itu gitu. Perkembangan pengetahuan sendiri gitu. Ketika dia dan intellectual activity itu sendiri, itu kan awalnya kita mengamati. Sederhana kan mengamati. Melihat, mengamati. Setelah kita melihat, mengamati, lalu kemudian memilih, memilah, membedakan mana yang patut, mana yang layak, lalu setelah itu setelah ada membeda-bedakan, lalu memilih, lalu kita melakukan prosedur pencobaan, lalu kita mengembangkan apa yang kita pahami itu, dan dialah akan menjadi ilmu pengetahuan yang kita pahami. Prosesnya kan seperti itu gitu, prosesnya seperti itu. Dari mengamati, lalu dia akan berulang seperti itu gitu. Kalau kemudian kita dekat dengan pendekatan Thomas Kuhn misalnya, apakah modelnya polanya seperti itu? Tidak ada paradigma itu yang stabil gitu. Ada paradigma yang kemudian itu menjadi chaos karena dianggap tidak memenuhi kondisi zamannya. Lalu muncul new paradigma. Ada pendapat paradigma baru. Contoh sederhana misalnya. Paradigma lama ini dalam hukum lalu lintas jalan raya. Paradigma lama dalam hukum lalu lintas jalan raya itu yang namanya lampu merah perempatan gitu ya. Yang disebut belok kiri, perempatan belok kiri itu, paradigma lama itu langsung belok kiri tanpa melihat, tanpa mengikuti rambu-rambu lintas. Itu paradigma lama gitu. Lalu kemudian muncul pernyataan, apakah dengan belok kiri itu menjamin keselamatan secara penuh terhadap pengguna jalanan? Kan seperti itu gitu pertanyaannya. Apakah dengan belok kiri pada lampu perempatan atau pertigaan gitu, yang perempatan yang ada rambu lalu lintas, tapi belok kiri silahkan langsung jalan tanpa menunggu rambu lalu lintas itu, menjamin keselamatan sebagaimana ada rambu lalu lintas yang lurus pada jalur perempatan itu. Kalau kita mengatakan sederhananya, jangankan yang belok kiri tanpa rambu jalan terus, yang lurus saja ada rambu masih banyak orang kecelakaan. Kan logikanya seperti itu ya, selalu kita gunakan logika bolak-balik gitu ya. Padahal itu bukan logika pada tempatnya gitu. Kenyataannya orang yang ditabrak pada lampu merah perempatan itu bukan karena salah aturan hukumnya, tapi orangnya yang salah nyelonong saja ketika dia merah atau ketika kuning dia ngebut saja gitu. Padahal begitu tengah jalan terjadi crash gitu. Nah, lalu muncul karena berdasarkan hasil pengamatan ternyata belok kiri itu justru tidak sedikit yang mengalami kecelakaan misalnya.
Lalu muncullah new paradigma. Belok kiri itu sama dengan lurus yang harus tunduk pada aturan lalu lintas. Artinya belok kiri juga ada hijau, ada merah, ada kuning yang itu harus kita ikuti, tidak lagi seperti itu. Itu paradigma, yang new paradigma yang baru gitu. New paradigma. Atau kemudian ketika kita bicara paradigma yang lama, kalau kita punya kendaraan, punya motor terutama, ini kita kan rata-rata motor itu yang paling nyaman gitu karena bisa selip kiri kanan gitu kan. 1 meter pun gang kita bisa nyelonong. Kiri mobil, kanan mobil, yang penting nggak nabrak badan, kena spion masih jalan gitu kan. Itu realita pengguna motor gitu. Apakah paradigma lama yang namanya motor ketika siang hari itu lampunya pasti dimatikan, tidak nyala. Itu paradigma lama. Kenapa gitu? Orang siang hari itu ada matahari gede kok gitu ya. Ada matahari besar gitu. Kalau dalam bahasa agak filosofi jauh ke belakang itu, kita tarik ke atas gitu ya. Agak berfilsafat lah gitu. Siang hari kita menyalakan lampu motor, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Kira-kira begitu kan? Matahari Tuhan ternyata pada siang hari itu tidak cukup terang. Makanya kita bantu dengan lampu motor yang gede itu gitu. Itu paradigma filosofi, kita berpikirnya jauh ke belakang gitu, jauh ke atas gitu. Ternyata Tuhan itu lampu, mataharinya kurang terang. Lalu berpikirlah untuk menciptakan, untuk siang agar lampu besar itu dihidupkan. Tapi bukan begitu gitu landasan filosofinya, enggak begitu maksud saya. Cuma ini cara berpikir filosofi yang naik ke atas sambil kita mengaitkan dengan konteks keyakinan. Apakah ternyata seperti itu gitu. Nah, ternyata gitu. Orang yang membawa motor, kendaraan motor bermotor roda 2, ketika jalan siang hari tidak dinyalakan lampunya itu ternyata jauh lebih banyak yang mengalami kecelakaan misalnya. Banyak yang mengalami kecelakaan karena tidak diketahui dari jarak jauh, dari jarak yang cukup untuk dilihat oleh mata pengendara dari arah berlawanan bahwa yang bersangkutan itu motor. Kelihatan dari jauh, titik jauh, kelihatan itu motor atau gerobak sapi gitu kan. Karena sama-sama nggak menyalakan lampu. Maka paradigma yang lama itu, paradigma siang lampu tidak dinyalakan itu menimbulkan kekeosan cara berpikir, cara berperilaku. Lalu munculnya new paradigm, paradigma baru dengan pendekatan Thomas Kuhn. Apa itu paradigma yang barunya? Bahwa paradigma yang baru supaya orang kelihatan dari kejauhan bawa motor, meskipun siang hari, maka lampu besar itulah yang dihidupkan. Jadi paradigmanya di situ gitu, paradigma barunya. Bukan yang saya ungkapkan tadi. Karena lampu Tuhan yang siang hari nggak cukup, nggak seperti itu sih. Walaupun dari sisi filosofisnya bisa seperti itu sudut pandangnya. Tapi tentu dari pandangan rasionalitas kita, rasionalitas normatifnya melihat bahwa yang namanya lampu itu digunakan siang hari itu adalah untuk memberi tanda bahwa ada orang yang berasal dari jalur berlawanan, yang itu kita tahu itu adalah pengguna kendaraan yang lain yang berlawanan dengan kita. Itu saya pikir hal-hal yang kita akan pelajari ke depan, perkembangan sampai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tolok ukur kebenaran ilmiah yang akan kita pelajari ke depan, dan semoga mata kuliah ini membuat Anda nyaman untuk belajar, dan pada ujungnya filsafat ilmu ini tetap kita tidak akan keluar dari koridor ilmu hukum kita, filsafat ilmu hukum. Artinya segala materi-materi perkuliahan kita nanti akan merujuk pada bagaimana ilmu hukum itu sendiri ketika kita didekati dengan pendekatan filsafat. Tentu kita masih ingat, misalnya kalau kita bicara sedikit, saya ngomong agak ke filsafat hukumnya, misalnya ilmu hukum itu berhenti, maka pada saat itulah filsafat hukum memulai. Misalnya. Keadilan itu adalah tidak akan bisa dijawab oleh ilmu hukum. Karena ilmu hukum itu tolok ukurnya adalah kepastian saja pada keadilan. Keadilan, ketika bicara keadilan, maka variabel untuk mengatakan ini adil atau tidak dengan pendekatannya adalah pendekatan filsafat hukum. Kalau ilmu hukum mengatakan disebut adil itu, kalau kemudian kita implementasikan dalam kegiatan putusan peradilan di persidangan misalnya, disebut adil itu kalau fakta persidangan mendukung
menemukan bukti yang saling menguatkan terjadinya 362 atau 338 atau 340 misalnya, maka dengan pertimbangan hakim misalnya bahwa yang bersangkutan selalu berbuat berbuat kooperatif, sopan, tidak menjadi tulang punggung dalam keluarga, satu-satunya orang tua yang menjadi pencari nafkah, masih punya anak kecil, punya masa depan karena dia ternyata masih muda gitu. Maka konsep keadilan dalam ilmu hukum itu selesai, seperti itu pengertiannya gitu. Tetapi kalau keadilan dalam pengertian filsafat hukum tidak seperti itu selesai gitu. Karena tadi pengertian keadilan dalam pengertian dogmatikal atau ilmu hukum dogmatik itu faktanya mendukung, kemudian fakta-fakta itu mendukung, normanya juga terpenuhi unsurnya, maka itu dinyatakan sebagai adil dalam perspektif menjamin kepastian hukum. Tapi ketika kita bicara keadilan, tentu makna keadilan itu akan terjawab ketika kita bicara filsafat hukum misalnya. Saudara-saudara sekalian, saya pikir kita udah 11:30 jam saya, waktu Indonesia bagian Tasikmalaya, udah 11:28. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, ini saya pegang bukunya. Nur Atika Rapida mau bicara? Pak. Kepencet. Gak apa-apa, kepencet juga jadi seru gitu. Ini tolong cari buku ini, terbaca nggak? Nah, Muawisen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Tolong cari buku ini. Ini tipis, cuma berapa halaman ini? Ini cuma 100-an halaman. Cuma 5 bab aja kok ini. Tipis, silahkan dicari untuk dipelajari. Ini juga tolong cari. Ini tipis, saya nggak mau susah-susah Anda. Cari buku yang tipis-tipis saja. Ini Sudikno ya. Ini cuma berapa bab ini? Sedikit ini. Cuma 5 bab. Tolong Anda cari. Yang secara umum bicara filsafat ilmu, saya kira bukunya pengantar filsafat ilmu punya Kasop, juga punya Jujun Surya Sumantri. Silakan Anda cari. Saya kebetulan lagi nggak memegang di meja saya. Ada Jujun S. Surya Sumantri, judulnya itu pengantar filsafat ilmu. Lalu ada kemudian Kasop. Kasop dia terjemahan, itu juga filsafat ilmu. Tolong dibaca, karena saya pikir kita butuh pengayaan, bukan sekedar kuliah-kuliah biasa aja gitu, bukan sekedar kuliah satu arah. Itu saja. Dan yang terakhir nih, saya kira terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah cukup. Ini juga bagus. Ini saya ambil terjemahannya saja. Saya males ngasih Anda bahasa aslinya. Filsafat hukum, suatu pengantar. Ini penulisnya siapa ini? Ini ada Hart, Ronald Dworkin, Lord Devlin, John Ross, Thomas. Ini penulisnya. Nah, filsafat hukum, suatu pengantar. Kalau di buku ini sebetulnya kumpulan artikel dari 8 orang ahli. Ada Hart yang positivisme itu, HLA Hart, positivisme dan pemisahan hukum dan moral judulnya. Ada Ronald Dworkin, apakah hukum sebagai sebuah sistem hukum? Sebuah sistem aturan. Ada Lord Patrick Devlin, antara moralitas dan hukum kriminal.
Hart menulis juga imoralitas dan pengkhianatan. Kalau Rawls menulis di situ ada teori ketidakpatuhan sosial. Ada J.J. Thomson, pembelaan terhadap aborsi. Ada Thomas Scanlon, teori kebebasan berekspresi. Dan juga J. Finis, benar salahnya aborsi. Tentang aborsi. Tentu pendekatan filsafat, gitu kan, filsafat hukum. Kalau kita kan bisa mengatakan aborsi itu salah ya, atau benar. Tentu ada teori-teori yang mendukung yang kita bisa menjudge bahwa itu benar atau salah. Ya. Sebetulnya saya punya buku, tapi ini saya sangat susah ini, sangat ya nggak ada beredar sampai sekarang. Seingat saya nggak beredar sampai sekarang. Ini filsafat ilmu. Kalau ini nanti saya usahakan untuk untuk merangkum saja dari buku ini. Ini monograf. Ini bukunya Prof. Ili Rashidi. Ini bentuknya A4 kayak begitu gitu ya. Tapi ini buku-buku yang saya pegang itu secara prinsip merujuk berbagai macam buku yang lain, sebetulnya seperti itu gitu. Di dalam bukunya Prof. Lili misalnya bicara filsafat ilmu itu merujuk pada bukunya buku Thomas Kuhn misalnya, merujuk pada Fuller misalnya gitu, merujuk pada HLA Hart misalnya, itu merujuknya ke sana-sana juga pada ujungnya gitu. Tapi dengan membaca buku-buku, kalau dalam istilah kita buku-buku babon ya, yang teoritikal seperti itu, ya silahkan. Tapi secara umum perkuliahan ini semoga menjadikan kita semakin mantap pilihan terhadap ilmu hukum kita. Amin. Itu saja. Dan pada akhir perkuliahan di kelas saya dengan Pak Tis, teman-teman dari kelas kerjasama, saya nggak tahu kebijakan di kelas yang lain, kelas A dan B gitu ya. Di kelas kerjasama ada satu tugas standar yang digunakan, saya dengan Pak Tis sepakat kami di kelas itu ada satu tugas yang dia harus masuk menjadi draft artikel sebagai syarat standarnya gitu. Di bagian akhir kuliah di filsafat ilmu, saya dengan Pak Tis bersepakat nanti ada satu tugas Anda, dia harus dalam bentuk draft artikel. Jadi, dan itu pada bulan Desember sebelum kita ujian, sebelum jadwal UAS itu, tugas itu harus sudah submit ke jurnal. Sudah harus submit ke jurnal gitu. It's okay, nanti kita akan diskusi lebih banyak di kelas saya saja lah gitu. Kasihan nanti kelas lain belum tentu akan dapat tugas yang sama, tetapi kalau kelas kami bersepakat seperti itu karena satu sisi adalah untuk meningkatkan akreditasi fakultas kita, kampus kita gitu. Karena kewajiban kita untuk melakukan itu, kalau enggak dengan cara akademik seperti ini, ya masa iya kita memaksakan diri harus nyumbang gitu, nyumbang anggaran, kan enggak seperti itu gitu. Secara akademik, mari kita berikan peningkatan kampus kita dengan kegiatan-kegiatan akademik, salah satunya dengan mekanisme seperti itu gitu. Nanti secara spesifik kita akan ketemu di kelas saya dengan Pak Dr. Tisnanta untuk bicara tentang tugas itu dan bagaimana perkuliahan kita akan datang. Mungkin tidak Zoom setiap minggu gitu, mungkin seperti itu, atau mungkin juga nanti akan Zoom-nya berapa kali dalam satu semester ini, tetapi home base utama kita tetap diutamakan pada Siakadu. Nanti Siakadu V-Class gitu, Siakadu dan V-Class. Tetapi secara prinsip kalau saudara-saudara kan belum semua masuk Siakadu sepertinya gitu ya. Belum terintegrasi ke sana. Nanti kalau sudah ya kita akan gunakan dua PJJ itu, Siakadu dan V-Class. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Izin Pak Mutadi. Siap. Nah, ini Prof. Wahyu mau izin masuk sebentar, Pak. Tapi kan jangan sebentar, Mas Wahyu harus banyak. Saya persilakan. Hah? Jadi sekarang Mustadi habis ngomong bicara apa tentang filsafat? Filsafat dan filsafat ilmu. Makanya saya filsafat ilmu juga. Kan overlap dong. Mahasiswanya sama, materinya sama.
Izin Pak Prof Wahyu. Ya. Izin Prof Wahyu. Prof Wahyu, ini kan kuliah pertama. Mestinya PJ-nya kan Bapak. Tetapi karena tadi Bapak ada trouble terkait dengan masuk di kuliah ini, karena kebetulan Pak Muhtadi adalah juga tim filsafat hukum, kebetulan ngajar di tim kelas kerjasama, maka tadi saya mengizinkan, Bapak juga mengizinkan Pak Muhtadi untuk mengisi filsafat ilmu. Nah ini tadi Pak Muhtadi sudah hampir 1,5 jam memberikan perkuliahan ini, dan sudah cukup banyak yang materi yang disampaikan Pak Muhtadi. Tetapi kalau ini nanti Pak Wahyu ada mau tambahan, karena waktunya tinggal sampai jam 12, Prof Wahyu, monggo dipersilahkan. Bukan overlap, Bapak. Menurut saya saling melengkapi. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi sampai jam 12. Kami persilahkan, Prof, untuk ini. Bukan overlap, Prof. Tetapi ini karena kebetulan tadi supaya mahasiswa tidak ada yang mengisi tadi, makanya Pak Muhtadi saya mohon dengan amat sangat untuk bisa mengisi tadi. Ya, gitu Prof. Monggo Prof, silahkan dilanjut. Barangkali masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Monggo silahkan. Prof, itu belum di-mute anunya Prof. Ya, suaranya belum kelihatan. Ya, oke. Ya, cuma 20 menit apa yang bisa saya sampaikan? Ya udahlah, paling ngomong apa ya? Ya udah, paling sistematika apa yang mau saya sampaikan kuliah mendatang. Oke. Sekarang saya tampilkan ini ya. Mana? Nah, oke ya, saya jadi mau tampilkan materi saya aja dulu. Ini sistematika yang akan saya bicarakan. Jadi memang materi kita ini sekarang namanya filsafat ilmu. Tahun yang lalu namanya filsafat hukum. Tapi kemudian karena ada revisi kurikulum, jadi filsafat hukum untuk di level S3, filsafat hukum pengantar di level S1, di level S2 dirubah namanya jadi filsafat ilmu. Tapi saya terus pikir, kalau filsafat ilmu jauh dengan filsafat hukum. Sehingga walaupun ini nomenklatur mata kuliahnya adalah filsafat ilmu, tapi saya sisipkan beberapa topik berkenaan dengan filsafat hukum. Nah, ini dari yang awal saya akan bahas dulu, misalnya aja mengapa kita perlu belajar filsafat. Ya kan? Terus kemudian kita masuk apa itu pengertian-pengertiannya. Terus saya perkenalkan dengan sistematika filsafat dari masa klasik sampai kontemporer. Jadi klasik itu mulai dari zaman Yunani, ya, khususnya mulai dari zaman Aristoteles. Filsafat mulai disistematisir cara masuk logika lah ya, masuk akal, itu zaman Aristoteles. Kalau sebelumnya filsafatnya hanya ya terlalu campur baur, sehingga tidak atau belum dimasukkan dalam taksonomi keilmuan. Nah, kemudian ini yang saya sisipkan, why we need legal philosophy. Jadi mengapa kita perlu filsafat hukum? Itu dengan kata lain, mengapa filsafat hukum perlu dipelajari. Setelah itu, kita kembali lagi ke filsafat ilmu, yaitu tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Itu
secara elementary akan diperkenalkan apa itu pengetahuan untuk menjadi cikal bakal terjadinya sains, ilmu pengetahuan. Nah, sumber-sumber pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, strukturnya, cabang-cabang ilmu pengetahuan, itu semua dibahas di sini. Ilmu hukum di mana letaknya di dalam filsafat ilmu. Nah, ini menarik. Karena ilmu hukum masih menjadi debatable. Ada yang menganggap ilmu hukum itu bukan ilmu. Legal science is not science. Dia ilmu hukum ada ilmu, tapi tentang hukum, tapi bukan ilmu hukum. Ada yang punya pendapat begitu. Ya, dalam dunia ilmiah biasa berbeda pendapat. Terus kemudian membahas dasar-dasar pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita kenal sekarang itu ada aliran-aliran. Aliran-aliran di dalam filsafat ilmu. Ya. Nah, aliran-aliran itu menghasilkan teori-teori. Jadi ada teori korespondensi, ya, teori koherensi, ada pragmatisme, dan segala macam. Nah, kemudian Anda saya perkenalkan dengan logika. Ya. Karena kita bicara hukum, ya logika hukum. Karena banyak mahasiswa kita dulu S1 nggak dapat logika hukum. Ini Anda kan semua produk lama nih S1-nya. Ya, kalau sekarang yang produk baru dapat di semester 1 tapi nggak tahu bisa nangkep apa enggak. Nah, ini akan saya ulas sedikit tentang logika hukum, apa yang disebut dengan legal reasoning. Ya, logika hukum itu yang penting adalah legal reasoning, penalaran hukum. Jadi dalam ilmu filsafat ilmu itu kita perlu ada penalaran, ya, karena dikaitkan dengan tadi dasar-dasar pengetahuan. Apa bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Karena ada reasoning, ada penalaran. Terus kemudian, kalau waktunya cukup, akan saya perkenalkan dengan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Jadi apa yang disebut tokoh-tokohnya oleh Pak Dr. Muhtadi tadi itu sebetulnya the founder of the philosophies. Ya, jadi pendiri-pendiri dari beberapa aliran filsafat hukum. Ya. Jadi ada naturalism, ada positivism, ada legal realism, ya, ada istilahnya behavioralism. Nah itu tokoh-tokohnya masing-masing mewakili aliran itu, yang disebut tadi Hart, Fuller misalnya, ya, Lon L. Fuller itu rumahnya di positivism, tapi kemudian punya kekhasan yang beda. Hart juga begitu, Ronald Dworkin, ya, itu cuman biar tahu bahwa karena sistem hukum itu punya tradisi hukum yang berbeda. Yang itu ada common law system, ada civil law system. Maka aliran-aliran filsafat yang mewakili civil law system juga berbeda dengan aliran-aliran yang beranjak dari common law system. Jadi ya, Hart, Dworkin, Fuller itu mewakili tradisi filsafat common law. Karena mereka dari England, ya, dari Inggris. Inggris sistemnya common law. Ya. Tapi beda dengan yang civil law. Jürgen Habermas misalnya. Itu dari Jerman nih, ya. Terus siapa lagi? Dari Prancis misalnya.
ya, itu lain-lain, ya. Jadi nanti juga filsafat ilmunya juga lain-lain. Nanti yang saya bilang tadi, dalam melihat hukum sebagai objek ilmu pengetahuan, bagi yang tradisi common law dengan tradisi civil law, ya itu berbeda menempatkan ilmu hukum secara struktur ilmu pengetahuan. Dan jadi istilahnya Anda diperkaya. Nah, jadi filsafat itu kita tidak bisa istilahnya menyalahkan atau membenarkan satu pihak. Karena di dalam filsafat itu ada yang namanya kebenaran, the truth. Tidak ada kebenaran yang tunggal. Nah, maksudnya kebenaran itu akan dinamis. Dinamis, ya, melalui proses dialektika. Jadi kalau misalnya aja yang pertama mengemukakan tesa, mengemukakan statement, pernyataan. Tesa itu pernyataan. Pernyataan itu kemudian direspons oleh filosofi yang lain. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra dari melahirkan apa yang disebut dengan antitesa. Antitesa berarti mengkritik tesa yang sebelumnya. Nanti setelah muncul antitesa berarti sudah ada dua statement setidaknya. Tesa yang pertama, statement yang menegasi, menolak. Ya. Nah, kemudian biasanya muncul pandangan yang ketiga yang mencoba mencari jalan tengah, yaitu mensintesakan, memadukan dari dua pendapat itu. Dia mencoba ini yang saya bilang tadi, ada korespondensi, ada istilahnya keterkaitan, ada kecocokan. Nah, jadilah sintesa. Maka lalu melahirkan pendapat yang ketiga. Nanti muncul lagi, tesa lagi, terus. Ya, ini yang di dalam filsafat itu disebut dialektika. Ya. Dialektika ini jamak sifatnya, istilahnya umum, common. Jadi udah umum terjadi. Ya. Karena yang tadi kebenaran sifatnya dinamik. Ya. Munculnya aliran-aliran filsafat hukum juga begitu. Ya. Jadi begitu ada pandangan atau pendapat untuk mengkritisi suatu gejala hukum. Ambil contohnya misalnya aja kodifikasi. Ya. Kodifikasi mulai dikenal di Eropa Barat di abad 18. Ya. Di abad 18, siapa yang memicunya? Napoleon Bonaparte. Setelah revolusi Perancis, ya, Napoleon kemudian memandang sistem hukum di Perancis perlu ditata. Karena banyak norma-norma hukum di Perancis warisan peninggalan dari zaman pemerintahan otoritarian, ya, despotisme, sewenang-wenang oleh Raja Louis, ya, dari Louis 14, 16 ya, dengan runtuhnya kerajaan sistem monarki, maka muncul republik. Ya, tapi ternyata ditunggangi oleh fasis. Siapa? Napoleon itu fasis, militer. Nah, dia dengan tangan besi, tapi peninggalannya ada. Dia menata
peraturan hukum atau sistem hukum di Perancis mengikuti ya sistem hukum Romawi dengan dipadukan dengan hukum-hukum kebiasaan yang berlaku di Perancis. Nah, itulah yang kemudian ditulis ulang, disusun kembali, itu yang dalam terminologi hukum disebut kodifikasi. Itu berhasil di Perancis. Setelah Napoleon berkuasa, dia menjajah Belanda. Ya, Kode de Napoleon, ya, Kode de Napoleon itu artinya kodifikasi Napoleon, diterapkan di Belanda. Belanda menjajah Indonesia. Maka Kode Napoleon yang berlaku di Belanda juga diberlakukan di Indonesia. Ya. Nah, pengaruh dari pandangan kodifikasi itu meluas di Eropa daratan sampai ke Jerman. Ya. Di Jerman pandangan kodifikasi ditentang habis-habisan. Ya. Ditentang habis-habisan. Ya. Apa yang mengkritisi? Di situ dikatakan bahwa hukum itu tidak bisa istilahnya ditulis di dalam satu kodifikasi. Karena dia akan cenderung tertinggal. Ya, tertinggal. Kenapa tertinggal? Ambil contoh misalnya. Kita menulis atau kita buat undang-undang tahun 2020. Ini Omnibus Law misalnya, dibuat tahun 2020. Apa yang menjadi tren pada saat legislative drafting tahun ini, kemudian kita tulis. Nah, sesuatu yang sudah kita tuliskan berarti menjadi baku. Ya. Undang-undang itu kan penulisan, berarti norma yang tertuang di dalam undang-undang itu adalah apa yang menjadi ide pemikiran pada saat undang-undang itu dibuat. Jadi misalnya tahun 2020 dibuat, tahun ini juga dilaksanakan atau diundangkan, ya. Apakah langsung bisa berlaku? Belum. Kenapa belum? Pertama, bertanya dulu, siapa yang menjalankan peraturan itu? Legal officialnya, petugas hukumnya harus dikasih tahu dulu dong. Sosialisasi bagi aparat petugas hukumnya. Kan at least itu, setidaknya mereka harus disosialisasikan. Jadi artinya supaya antara norma yang tertulis dengan petugas yang melaksanakan itu harus sama persepsinya. Kalau undang-undangnya ke kiri tapi pelaksananya ke kanan, namanya nggak sama. Ya, itu namanya is not confirmed. Jadi nggak searah. Nah, jadi artinya perlu sosialisasi. Paling tidak berapa tahun? Seluruh Indonesia berarti seluruh Indonesia, berapa instansi, makin banyak materinya, makin banyak petugasnya, makin luas wilayahnya, makin lamalah proses sosialisasinya. Taruhlah setahun, taruhlah 2 tahun misalnya, taruhlah setahun lah ya. Pertanyaan saya lalu, apakah norma yang tertulis tahun 2020, 1 tahun kemudian yaitu 2021, ya sosialisasi, kemudian baru bisa dijalankan setelah petugasnya pada paham di tahun 2022. Yakin nggak tahun 2022 itu pasal yang tadi ditulis di tahun 2020 masih sama? Ayo. Nah, menurut para ahli ilmu sosial, khususnya sosiologi, bilang tidak sama lagi. Sosiologi maupun antropologi, aliran behavioral. Ya. Perilaku masyarakat itu cenderung berubah-ubah, dinamik. Ya. Jadi hukum akan selalu tertinggal dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah,
Itu satu contoh bahwa satu gejala pemikiran tentang penulisan hukum ke dalam satu undang-undang, ya, itu beberapa aliran filsafat tidak sepenuhnya menerima. Jadi ada yang menolak, tapi ada yang mendukung. Siapa yang mendukung? Ya jelas kelompok positivism, ya, aliran positivism itu pasti mendukung, karena memang dia basisnya adalah hukum negara yang bisa menjamin adanya apa kepastian hukum. Ini sebagai gambaran aja, ya, dan sebagai ilustrasi awal, karena ternyata arloji saya sudah 20 menit. Nah, jadi saya melengkapi, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Muh tadi, ya, berkenaan dengan filsafat ilmu dan connecting dengan filsafat hukum. Itu ya. Nanti minggu depan insya Allah, nggak tahu ini tadi ada trouble di laptop saya, ya. Jadi malah Pak Muh tadi bisa masuk duluan. Ah, itu dia. Emang kalau anak muda tuh gesit. Saya ini tertatih-tatih ternyata kalah sama Pak Muh tadi. Jadi ya hanya dapat 20 menit di akhir. Oke lah. Itu ya. Akhirnya saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Prof. Makasih Pak Muh tadi. Makasih Prof. Selalu Prof. Sebetulnya Prof Wahyu tadi saya menunggu Prof Wahyu, kata Pak Sekretaris Pasca belum bisa masuk. Waduh. Iya. Padahal saya pengen ngikut kuliah ini, kata saya. Ya itu nggak tahu kenapa nih laptop saya. Ini karena Rohimnya datang ke rumah, dia yang masuk. Jadi atau saya yang gatek, saya nggak tahu deh. Tapi ya, yang jelas setelah ditangani Rohim bisa nyambung. Alhamdulillah. Sehat lalu Prof. Oh ya, selamat ya Mas Prof. Tanggal 7 ya, insya Allah. Sukses. Saya kembalikan Pak Marjo di Sekretariat Pasca. Kenapa Pak tanggal 7 Pak? Baik, terima kasih Bapak Muh tadi, Prof Wahyu, atas untuk kuliah filsafat ilmu hari ini. Dan tadi kalau ada pertanyaan tanggal 7 ada apa Pak? Ah, itu pertanyaan yang bagus sekali itu ya. Jadi tanggal 7 Oktober besok itu Fakultas Hukum Unilab